Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang masalah air sumur yang sedikit dan air sumur yang banyak. Kemudian jatuh ke dalam sumur tersebut seumpama tikus. Kemudian mati di dalamnya. Bagaimanakah status air sumur tersebut? Ini sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatut Talibin juzuk 1 halaman 117. Iza tanajjasa ma'ul bi'ril qalil bi mulaqati najasin lam yatahur bin nazahi bal yang bagi alla yunzaha liyak sural ma'u binab'in au sabbi ma'in fihi. Apabila air sumur yang sedikit, makna sedikit di sini adalah kurang daripada 2 kulah. Air sumur yang kurang daripada 2 kulah, kemudian jatuh najis ke dalam air sumur tersebut, maka mengambil air sumur tersebut adalah tidak dibenarkan. Artinya air sumur tersebut tidak suci menyucikan. Tidak suci dan tidak menyucikan dengan mengambil air sumur yang sedikit, yang di dalam air sumur tersebut ada najisnya, ada bangkai tikusnya. Tetapi sepatutnya bagi kita, apabila ada sumur kita yang airnya sedikit tercampak najis ke dalamnya, maka airnya jangan kita ambil dulu. Kita tunggu supaya air itu bertambah. Bertambah air tersebut dengan cara keluar daripada sumber mata air ataupun dengan cara menuangkan air yang lain ke dalam sumur sehingga air yang berada dalam sumur menjadi 2 kulah ataupun lebih. Ini yang pertama tentang air yang sedikit di dalam sumur, yaitu kurang daripada 2 kulah, tercampak najis dalamnya. Awil kasiri bitaghayyurin bihi lam yadhur illa bidawalihi. Yang kedua, air sumur banyak. Arti banyak yaitu 2 kulah ataupun lebih daripada 2 kulah. Tercampak najis ke dalamnya. Kemudian taghayyurin, berubah air sumur. Adakala berubah warna ataupun berubah rasa ataupun berubah baunya. Air sumur yang lebih daripada 2 kulah tersebut yang telah berubah itu pun tidak suci. Kecuali baru suci air sumur tersebut dengan hilang perubahan. Apakah berubah warna, apakah berubah rasa, ataukah berubah bau. Kalau perubahan itu telah hilang, bau busuk telah hilang, rasa busuk telah hilang, adapun warna air telah hilang, kembali kepada warna biasa, air tersebut suci kembali. Ini yang kedua, masalah air sumur yang banyak. Fa in baqiyat fihi najasatun ka sya'ri fa'ratin wa lam yataghayyar fa tuhurun ta'azzara isti'maluhu iz la yahlu minhu dalwun fal yunzah kulluhu. Maka apabila di dalam air yang banyak, yang lebih daripada 2 kulah, kekal najis dalamnya, seumpama jatuh tikus kemudian mati dan bangkai tikus telah hancur, yang tinggal bulunya, dan air tersebut tidak berubah, air lebih daripada 2 kulah, bulu-bulu tikus masih ada dalam sumur,
air tidak berubah. Air tersebut suci. Namun uzur untuk memakai air. Apabila ketika kita mengambil air dengan menggunakan timba, maka bersentuhanlah air yang kita ambil dengan bulu tikus. Ataupun terbawa bulu tikus ke atas, masuk ke dalam timba yang kita ceduk ke dalam sumur. Maka ketika itu hendaklah kita membuang semua air yang ada di sumur, ataupun bulu-bulu tikus. Kalau bisa kita buang bulu tikus saja. Kita ambil bulu tikus. Fa iza atarafa qabla an-nazhi wa lam yatayaqqan fi ma atarafahu sya'ran lam yadhurra wa in dhannahu amalan bi taqdimil asli ala dhahiri. Maka apabila kita menceduk air yang ada bulu tikus di dalamnya, sebelum kita pindahkan bulu tikus, kita ambil, kita timba air di dalam sumur dengan menggunakan timba yang nyatanya di dalam sumur tersebut masih ada bulu tikus dan air tidak berubah. Dan kita tidak yakin bahwa ketika kita ambil air tersebut, maka bulu tikus itu naik ke dalam timba ataupun terkena air dalam timba. Karena terlalu dalam sehingga menurut keyakinan kita tidak mungkin ketika kita mengambil air yang di atas sumur itu, bulu tikus yang ada di dasar sumur akan naik ke atas itu. Kita tidak yakin. Maka ketika tidak yakin, air tersebut tidak mudarat. Artinya airnya suci, menyucikan. Nah, ini karena berpegang pada zan. Ini berpegang pada zan seseorang. Karena pada dasarnya air itu suci. Maka ketika kita ambil air dan dengan keyakinan kita bahwa tidak akan terkena bulu tikus ataupun bulu tikus tidak akan naik ke atas, maka ketika itu air tetap suci, menyucikan. Inilah 3 macam tentang air sumur. Yang pertama, air yang sedikit kemudian jatuh najis ke dalam air sumur yang sedikit, maka air sumur tersebut bernajis. Jadi kalau kita ambil, kita ceduk air tersebut, kita timba air tersebut tetap bernajis, tidak bisa digunakan. Kecuali kita tunggu sampai dengan air itu bertambah. Ataupun kita tuang air lain ke dalam sumur sehingga air sumur bertambah. Dan jadilah 2 kulah. Maka ketika itu baru suci, menyucikan. Yang pertama. Yang kedua, air sumurnya banyak. Lebih daripada 2 kulah. Namun ada najis dalam air sumur yang membuat air berubah. Adakala berubah warna atau berubah rasa atau berubah bau. Ini pun tidak bisa digunakan air tersebut. Air tersebut adalah bernajis. Jadi baru bisa kita gunakan ketika perubahan itu hilang. Baik perubahan hilang dengan sendirinya ataupun dengan sebab bertambah air sehingga terjadilah pertukaran air dan hilanglah baunya. Adapun hilanglah rasanya. Adapun hilanglah bau, rasa, dan hilanglah warnanya. Hampir lupa kita. Yang ketiga, air sumur yang banyak kemudian ada bulu tikus di dalam sumur. Ini 2 macam hukumnya. Kalau kita yakini ketika kita ceduk, kita timba air yang banyak tersebut dalam sumur, maka bulu tikus itu akan mengenai timba ataupun akan masuk ke dalam timba. Maka ketika itu air tersebut tidak suci. Maka kita harus membuang bulu tikus yang pertama kali. Atau kita yakin ketika kita timba air dalam sumur tersebut, maka bulu tikus tidak akan mengenai timba dan tidak akan masuk ke dalam timba. Yakin. Maka ketika itu air tersebut
suci menyucikan. Karena kita berhukum dengan asal. Asal air adalah suci. Inilah 3 pembahasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.